Mari Tuan, dibeli. Baik Tuan, ada panci. Ini apa ya Tuan? Ini ada panci. Kita menggunakan panci yang kuat, Pak. Ini terpilih dari bahan-bahan pilihan Tuan. Jadi tentunya kuat dan pastinya tahan lama. Silakan Tuan dilihat dulu. Kenapa Tuan ini hanya mengambil keuntungan yang sedikit? Padahal kan ini dari produk yang berkualitas. Padahal bisa saja Tuan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ya sebenarnya saya bisa saja menaruh harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Namun dalam kepercayaan saya memiliki agama yang mengajarkan tentang kejujuran dalam kegiatan dagang berdagang. Adapun juga saya diajarkan untuk tidak memberi untung atau mengambil untung terlalu banyak dari apa yang saya jual. Jadi saya bermodal sekian, tapi saya tidak boleh mengambil untungnya terlalu banyak sehingga dapat merugikan konsumen juga. Seperti itu. Kenapa begitu ya Tuan? Bukannya tidak ada masalah dengan itu? Karena dalam Islam, jujur merupakan salah satu sifat dari Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, siddiq memiliki arti jujur. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak pernah berbohong dalam segala perbuatan maupun perkataannya, terutama pada dalam hal berdagang. Rasulullah tidak pernah mengurangi timbangannya, bahkan Rasulullah selalu melebihi timbangannya. Maka dari itu Rasulullah dijuluki juga sebagai Al-Amin, yang memiliki arti seseorang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sebagai para penjahat, kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, serta berkata-kata yang jujur. Benar apa yang dikatakan teman saya Ahmad ya Tuan, karena dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, barang siapa yang mengejar dunia maka akan diberikan sebagian darinya, namun tidak akan diberikan dari apa kebahagiaan yang ada di akhirat. Adapun yang mengejar akhirat maka akan diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu semua adalah terjemahan dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20. Kami mempercayai kitab kami Al-Quran dan agama Islam ataupun ajaran kami di agama Islam. Agama? Apa itu ya Tuan? Saya juga sering mendengar Rasulullah, tapi saya tidak begitu tahu siapa itu dia. Rasulullah SAW merupakan contoh bagi kami yang beragama Muslim. Beliau merupakan pedoman bagi para umat Muslim. Apakah jika saya masuk agama Tuan, saya akan menjadi orang yang kaya dan hidup saya akan bahagia? Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya bahwa Islam pun mengajarkan bahwa kekayaan itu tidak serta-merta harta benda, namun adalah kekayaan jiwa, karena dalam Islam pun diajarkan berupa akidah, ibadah, dan akhlak yang baik. Apakah dalam Islam ada syarat tertentu untuk memeluk agamanya ya Tuan? Sejujurnya, saya sedari lama hati penasaran dengan Islam. Sebenarnya Tuan hanya dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Tuan sudah bisa memeluk agama Islam. Saya ingin masuk agama Islam. Baiklah Tuan, jika Tuan ingin masuk agama Islam, ikuti saya ya. Ikuti 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selamat Tuan. Jika boleh jujur ya Tuhan, Abah merasa lebih tenang setelah masuk agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya Tuan, kebetulan saya butuh 2 orang untuk memajukan
memajukan usaha ini, usaha perabotan dan panci ini. Tuan sendiri bersediakah untuk bekerja sama untuk memajukan usaha panci dan perabotan ini? Boleh, kebetulan sekali saya sebagai pekerja serabutan. Silahkan Nyonya, ini ada piring dengan kualitas terbaik. Jika Nyonya membeli 3, maka saya akan memberi 1 piring lainnya. Maaf Tuan, saya sedang tidak mencari piring, saya sedang mencari pekerjaan. Mungkin teman saya sedang mencari piring, tanyakan saja padanya Tuan. Silahkan. Maaf, bolehkah saya bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh pemuda di sini? Oh, beliau adalah Ahmad, teman saya. Dia sedang bertasbih dan berdoa. Ia sedang memuji Tuhannya agar suatu hari nanti ia selamat dari siksa kubur dan hari kiamat. Apakah Tuan percaya pada hari kiamat? Kenapa Tuan percaya pada hari kiamat? Dan apa itu siksa kubur? Oh, tentu saja saya percaya dengan hari kiamat. Dalam agama saya, agama Islam, hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Bagi umat Islam, itu adalah suatu kewajiban untuk meyakini bahwa hari kiamat akan datang. Hari kiamat adalah rahasia Allah dan tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Dan siksa kubur adalah hari penyiksaan bagi ruh manusia yang telah mati. Apa itu Allah ya Tuhan, dan apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang menyebarkan kebenaran dan Allah sebagai Tuhannya. Apakah jika saya masuk Islam, saya akan terhindar dari siksa kubur dan hari kiamat? Tidak semua orang merasakan siksa kubur. Hal itu bergantung pada baik atau buruknya amal ibadah seseorang dalam masa hidupnya. Apakah jika kita masuk Islam, kita akan melakukan sesuatu untuk memujanya? Ya, tentu saja. Jika kita masuk Islam, kita akan melakukan ibadah tertentu, seperti contohnya sholat dan membaca Al-Quran. Dan hal ini kita lakukan untuk menambah amal baik kita agar kelak kita terhindar dari siksa kubur dan hari kiamat. Baiklah, jika saya menjadi teman jualan Tuhan, saya bersedia untuk masuk agama Islam. Maaf Nyonya, saya tidak membuka lowongan pekerjaan karyawan, tapi saya bisa membantu Nona untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam, kalian perlu membaca 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Apakah Tuan menjual baskom? Ada, ini baskom asli dari India. Baskom India. Kenapa berganti? Sudah waktunya sholat zuhur. Apa itu sholat zuhur? Sholat zuhur adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, yang dimana itu hukumnya adalah wajib. Jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dosa akan membawakan umat Islam menuju neraka. Ini harganya berapa totalnya? Totalnya jadi Rp6 saja Nona. Masih. Sama. Selamat datang. Selamat datang Tuan. Tuan, apakah di sini ada gelas? Gelas di sini kami tidak ada. Kami di sini hanya menjual baskom saja Tuan. Oh, ya udah. Kalau seperti itu, terima kasih ya Tuan. Ya, terima kasih Tuan atas kunjungannya. Terima kasih Tuan. Tuan, apakah di sini ada gelas? Ada Tuan, ini gelasnya. Saya menjual Rp3 satu buahnya. Oh, saya ingin mengambil 4 Tuan. Apakah harganya bisa kurang? Oh, sudah tidak bisa Tuan. Ini saja saya sudah ngambil untung sedikit. Ya sudah Tuan, saya ingin mengambil 2 gelas saja. Maaf Tuan, sebelumnya apakah Tuan sudah mempunyai agama? Apa itu agama Tuan? Saya tidak tahu apa itu agama. Oh, jadi agama itu
kepercayaan yang dianut oleh seseorang akan adanya Tuhan, dan kita diperintahkan untuk selalu menyembah Tuhan tersebut. Oh, Kebetulan di sini saya mempunyai agama, yaitu namanya agama Islam, dan di agama ini kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diperintahkan untuk beribadah, atau di dalam agama Islamnya disebut sholat. Kita menjalankan sholat ini selama 5 waktu dalam 1 hari, dan kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. oh seperti itu Tuan. Ya, Oh, saya jadi lumayan tahu ya apa itu agama. Ya sudah, ini uangnya Tuan. Terima kasih. sama-sama. Oh, sepertinya ada di sana. Ya. Silakan ini dibeli. Tuan, apakah Tuan menjual piring? Saya sedang membutuhkan barang tersebut untuk keperluan saya hari ini. Wah, maaf Nyonya, stok piring kami sedang habis. Kemungkinan 2-3 hari lagi akan sampai. Itu oleh karena saya disarankan untuk kemari dan ternyata tidak ada. Mohon maaf Nyonya, stoknya sedang habis. Mungkin di toko sebelah saya ada. Sudah, terima kasih. Ya, mohon maaf Mbak. Ya kan anak. Apakah di sini menjual piring? Ada Nona, 1 piringnya Rp10. Saya mau 2 ya. Oke, boleh. Baik. Boleh pilih yang mana Nona? Ada banyak. Oh, yang ini. Dua-duanya. Oke, baiklah. Bentar ya. Silakan Nona. Mi, apakah kamu tahu ada agama baru di daerah kita? Laras, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Iya Rumi, apa kabar? Di sini saya baik-baik saja. Saya sedang mencari yang menjual baskom, namun saya belum melihatnya. Oh, saya tadi habis membeli piring di sana. Dan ternyata mereka menjual barang tersebut. Saya juga mendengar ada agama baru. Mereka berdagang sembari berdagang. Saya tak habis pikir. Kayaknya agamanya cukup bagus ajarannya. Saya cukup tertarik. Ya sudah, saya ingin membeli baskomnya ke sana. Sampai jumpa Rumi. Sampai jumpa Laras. Baskomnya, gelasnya dibeli. Ram, saya sholat zuhur dulu ya. Oh ya, silakan. Ada yang bisa dibantu Nyonya? Apakah Tuan menjual baskom? Oh iya, di sini saya menjual baskom Rp6 1 buahnya. Saya ingin 1. Tuan, apakah Tuan tahu agama baru? Oh, kebetulan saya juga di sini berdagang sambil berdakwah tentang agama Islam. Mungkin saya bisa jelaskan agama Islam sedikit ya. Jadi agama Islam itu merupakan agama yang memerintahkan kita sebagai penganutnya agar menyembah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diperintahkan untuk beribadah. Di dalam agama Islamnya, beribadah tersebut dinamakan sholat. Kita menjalankan sholat tersebut sebanyak 5 waktu dalam 1 hari, dan juga kita diperintahkan untuk mengaji atau membaca Al-Quran. Al-Quran itu jadi sebagai kitab suci dari umat Islam. Oh, seperti itu ya. Ya, Ini uangnya. Ya. Terima kasih. sama-sama Nyonya. Dibeli. Baskomnya murah, dan gelasnya juga murah. Ram, Ayo dibeli. tadi saya Iya. sudah sholat. Sekarang gantian ya, saya yang jaga sekarang. Oke, siap. Ayo dibeli. Tuan, apakah ada pekerjaan di sini? Saya ingin melamar pekerjaan kalau hanya menjadi pembantu. Oh, maaf Nyonya, tapi untung kami tidak cukup untuk menggaji karyawan. Memangnya kalian tidak mengambil untung yang besar? Kenapa kalian hanya mengambil untung yang kecil untuk barang yang berkualitas seperti ini? Saya heran. Karena dalam agama saya, mengambil untung terlalu banyak itu berdosa. Saya tidak bisa melakukannya. Karena dalam agama saya, mengambil untung terlalu banyak itu berdosa.
Apalagi dalam agama saya sangat mengajarkan kejujuran. Jadi maaf saya tidak bisa melakukan hal tersebut Nyonya. Baiklah kalau begitu Tuan, terima kasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya sama-sama. Duluan. Finding the right words to use for this song. I have you Salah kocak, saya ambil buah ini tidak boleh kurang. so long. Let me